Puluhan orang dari relawan alumni Universitas Gadjah Mada bergerak menggelar demonstrasi terkait ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka menuntut UGM dan Jokowi secara sukarela menunjukkan keaslian ijazahnya kepada publik. Selain membawa spanduk, Relagama bergerak juga membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan agar UGM bersikap terbuka soal ijazah Jokowi. Masa aksi menyampaikan pernyataan sikap agar Rektor UGM dan jajaran menyampaikan pernyataan resmi kepada publik terkait riwayat pendidikan Jokowi di UGM hingga status ijazahnya. Mereka juga meminta Jokowi sukarela menunjukkan ijazah sarjananya kepada publik. Jadi jangan saya. Bapak ini sudah mengenai Bapak itu yang mau beri Ansari ditangkap, beri yang saya. Yang mau beri Ansari ditangkap, beri yang saya. Yang mau beri Ansari di penjara, beri yang saya. Bapak ini saya. Menentukan Rakan Lintas Aliansi Adili Koruptor disingkat Gladiator. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan aturan pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat PKN dan pendekatan politik sendik dan juga pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terburuk kedua di dunia tahun 2004 versi OCCRP. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rejim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai pemerintahan Prabowo saat ini sangat dipengaruhi dan dikendalikan Jokowi, sehingga berbagai tekad dan agenda perbaikan penyelenggaraan negara, terutama misi Prabowo dalam aspek termasuk pemberantasan korupsi, sehingga Antartika berjalan di tempat dan
Sehubungan dengan hal di atas, kami menuntut agar satu, pemerintah, KPK, Kejagung dan Polri mengangkat dan mengadili mantan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kabinet Jokowi terindikasi korupsi, KKN, seperti Nadiem Makarim, Yakut, Khalil Nurmas, Budi Karya Sumadi, dan lain-lain. Lanjutkan. Kedua, Presiden Prabowo meresapel kabinet merah putih dari menteri-menteri terindikasi KKN dan menjadi anggota geng Solo seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bahlil Nahardaya, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Luhut Bin Sarpanjaitan, Sakti Wahyu Trenggono, Listio Sigit Prabowo, dan lain-lain. Tiga, pemerintah, KPK, Kejagung dan Polri menangkap, mengadili, dan menyita aset sejumlah konglomerat hitam pelaku STC seperti Aguan, Antoni Saleh, Tommy Winata, Michael Wijaya, Pribadi Thohir, dan lain-lain. Empat, pemerintah, DPR, dan BPK melakukan fungsi pengawasan dan audit investigatif, pengelolaan dan pelaksanaan APBN, utang negara, silpa, korupsi BUMN, IKN, kereta cepat Bandung Jakarta, PXN, Bus Medan, dan lain-lain. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jujur Fakta, tempat kita mengikuti berbagai peristiwa yang sedang menjadi perhatian publik dengan menyampaikan informasi secara jelas dan berdasarkan fakta yang tersedia. Terima kasih kepada seluruh penonton yang selalu setia mendukung channel ini. Jangan lupa sebelum kita mulai tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Jujur Fakta. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu aksi demonstrasi yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Video ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai apa yang terjadi berdasarkan informasi yang tersedia, bukan untuk menghakimi pihak manapun. Di dalam video ini kita akan membahas bagaimana kronologi aksi tersebut, apa saja tuntunan yang disampaikan oleh para peserta aksi, bagaimana respon dari aparat keamanan, serta berbagai perkembangan yang menjadi perhatian masyarakat. Perlu kami sampaikan bahwa setiap informasi yang disampaikan dalam video ini disusun berdasarkan sumber yang tersedia pada saat video dibuat. Jika nantinya terdapat perkembangan baru, tentu kami akan memperbaharui pada video berikutnya. Sebagai masyarakat yang baik, mari kita menyikapi setiap informasi dengan tenang, bijak, dan tidak mudah percaya pada berita yang belum terverifikasi. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, namun mari tetap menjaga sikap saling menghormati. Klaim mengenai adanya aksi demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa dan alumni Universitas Gadjah Mada terkait polemik keaslian ijazah Jokowi berfokus pada desakan transparansi institusi dan pembuktian yang langsung untuk meredam polemik publik. Pihak Rektorat UGM sendiri telah resmi menyatakan bahwa Jokowi adalah alumni sah Fakultas Kehutanan UGM lulusan tahun 1985. Kenapa alumni UGM demo? Desakan transparansi kampus meminta Rektorat UGM dan Dekanan Fakultas Kehutanan memberikan keterangan resmi yang lebih terbuka mengenai dokumen riwayat akademi. Permintaan bukti publik mendorong agar pihak terkait secara sukarela menunjukkan dokumen perbandingan atau
keaslian visi ijazah di muka umum guna merendahkan kecurigaan. Menjaga nama baik alma mater. Sebagai alumni merasa memiliki tanggung jawab moral agar polemik keberpanjangan ini tidak terus-menerus menyeret nama baik dan kredibilitas institusi UGM. Jika ijazah Joko Widodo terbukti jika palsu, dapat mencakup pembatalan keputusan pencalonan masa lalu, gugatan hukum terhadap keabsahan kebijakan, serta penurunan kepercayaan publik pada institusi terkait. Namun, Universitas Gadjah Mada atau UGM telah memastikan keaslian ijazah tersebut. Dalam proses hukum, terdapat penyebar tuduhan sedang berjalan di kepolisian serta pengadilan. Dapat hukum dan administrasi, gugatan kebijakan. Kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan selama masa jabatan berpotensi digugat ke pengadilan untuk dimohonkan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Presiden percalonan. Berdasarkan aturan pemilu dan putusan terkait kepada kepala daerah sebelumnya, penggunaan dokumen tidak sah saat pendaftaran mestinya mengundurkan diri percalonan sejak awal. Tanggung jawab dan pidana. Pihak yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu dapat dijerat sanksi pidana sesuai hukum yang berlaku. Dapat sosial dan institusional dalam publik, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi, khusus UGM, tempat ijazah tersebut dikeluarkan, dapat mengalami kemerosotan. Kondisi politik. Polemik berkepanjangan ini memicu perdebatan luas mengenai legislatif politik serta transparansi verifikasi data pejabat negara. Untuk itu teman-teman, mari kita juga bacakan komentar dari teman-teman yang memberikan saran dan tanggapan. Kita mulai dari komentar Bang Songgolangit. KPK takkan berani nangkap Jokowi. Kita lanjut dari komentar Kak Fauzi Bizar. Cobalah Pak, buktikan jangan cuma omong-omong. Masa ratusan jutaan warga negara kalah dengan satu orang? Kita lanjut dari komentar Bang Maman Rusman. Kali ini benar salut sama KPK. Kita lanjut dari komentar Bang Abdu. Bongkar parcok. Lanjut kita baca komentar dari Kak Erna. Kok nekat KPK pandi Jokowi? Kalian kan bagian dari Jokowi. Lanjut kita baca komentar dari Kak Sunarwang. Ayo berani tindak. Itu aja teman-teman komentar yang masih kita sebut. Dan masih banyak komentar-komentar yang masih belum kita sebut. Untuk itu kita lanjutkan pada video berikutnya nantinya. Baik teman-teman, itulah sekilas pengantar dari kami. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dan kepercayaan kalian kepada channel Jejak Fakta. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan tetap menjaga sopan santun dan saling menghormati. Mari kita langsung saksikan video-video berikutnya dan tetap bersama channel Jejak Fakta. Salam perubahan, terima kasih.